Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Ketemu lagi dengan channel Kladan Messianic Center bersama saya Bambang. Ya, kita lanjutkan pengajaran kita. Yang terakhir kita belajar tentang apa itu vibrasi, dan kita sudah tahu ya bagaimana kita menggunakan vibrasi kita untuk menggetarkan kebahagiaan, kasih sayang di alam semesta, sehingga ketika ikut bergetar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, kasih sayang tersebut, dan lain sebagainya, sehingga bisa apa ya? Ini namanya koheren, namanya sinkron namanya. Gitu. Nah, frekuensi yang kita tuju itu sebenarnya adalah di 500 sampai 540 Hz. Seperti yang kemarin kita bicarakan. Karena apa? Karena semua keinginan manusia itu ada di frekuensi 500 sampai 540 Hz. Padahal frekuensi manusia itu pada umumnya itu di bawah itu, pada umumnya ya. Dan kita harus mencapai frekuensi 500 sampai 540, berarti kita harus meningkatkan vibrasi kita supaya kita bisa mencapai frekuensi 500 sampai 540. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita meningkatkan vibrasi kita sehingga bisa mencapai frekuensi 500 sampai 540. Ya, kita mulai ya. Ya, ini ya saya agak mikir ya. Ya. Ya, di sini kita yang pertama itu adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama kali, ya. Apa yang dilakukan? Di sini sudah saya cantumkan di sini ya. Lebih sering berdoa. Ya, kalau tidak pernah berdoa ya, mulai belajar untuk berdoa ya. Mulai belajar, dimulai saja. Enggak perlu takut-takut, ya. Percaya saja bahwa Tuhan itu welcome dengan semua orang ya. Yang mau datang kepadanya welcome sekali, gitu. Jadi jangan takut nanti apa ya dihukum dan sebagainya, tidak. Orang nggak salah kok dihukum kan gitu kan. Manusia aja berpandangan seperti itu, apalagi Tuhan ya. Jadi kita harus lebih sering berdoa, karena berdoa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan ya. Tuhan itu pribadi yang selalu ingin ya yang selalu ingin berkomunikasi, apalagi dengan manusia. Manusia itu makhluk yang paling dikasih loh oleh Tuhan ya, oleh Bapa Yahweh ya. Ini yang pertama, lebih sering berdoa. Kemudian lebih sering membaca firman Tuhan atau lebih sering membaca kitab suci. Nah, ini kemudian yang ketiga, bersyukur setiap saat. Ya, seperti di kitab suci itu dikatakan kita harus selalu bersyukur ya dalam segala hal gitu. Dalam segala hal kita selalu bersyukur. Karena apa? Kita itu sok sering begini ya. Kita mengenal Tuhan itu bahwa Tuhan itu baik-baik dan baik gitu ya. Padahal ada satu sisi yang sering kita lupakan, yaitu bahwa Tuhan itu maha seimbang. Ya, Tuhan itu maha seimbang. Jadi Tuhan itu menciptakan terang, ya, tapi juga menciptakan gelap kan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang menciptakan, gitu ya. Tuhan menciptakan yang baik, tapi Tuhan juga menciptakan yang nggak baik, gitu. Itu supaya seimbang, gitu. Coba lihat, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada terang, ada gelap, ada atas, ada bawah, ada selalu gini. Sesuatu diciptakan. Dan itu pasti penyeimbangnya pasti juga diciptakan, gitu. Dan tidak ada di tengah-tengahnya ini mesti satu diciptakan, penyeimbangnya diciptakan. Ya, makanya itu disebut Tuhan Maha Seimbang. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan El Mutsan, ya, Tuhan Maha Seimbang. Ya, jadi apa yang baik berasal dari Tuhan, apa yang nggak baik juga berasal dari Tuhan juga. Kan kita semua percaya toh bahwa Tuhan itu pencipta segala-galanya. Ya, tidak mungkin ya orang mengatakan Tuhan pencipta segala-galanya kecuali yang nggak baik. Ya, kan berarti bukan segalanya gitu ya.
Kalau segalanya berarti semuanya. Yang baik dan yang nggak baik itu semua Tuhan yang menciptakan. Gitu ya. Dan eh, itu diterima oleh kita, oleh manusia. Makanya dalam segala hal itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Kita harus bersyukur kepadanya. Lalu kemudian mulai belajar untuk melakukan meditasi, ya, melakukan meditasi, mulai belajar. Ya, nanti kita akan bikin video untuk ini ya, eh, praktek meditasi, ya. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan ini bisa menambah frekuensi kita itu sampai 350 Hz. Jadi misalnya semula kita ada di frekuensi 200 gitu ya. Kita sudah mencapai 550 gitu. Dengan memperbaiki hubungan dengan Bapa Yahweh, dengan Tuhan. Ya, bisa diterima ya. Ya. Lalu yang kedua adalah berhubungan dengan sesama. Ini memperbaiki ya, memperbaiki hubungan dengan sesama. Yang pertama itu mengampuni dan memperbaiki hubungan. Nah, ini penting sekali karena dengan mengampuni kita jadi terlepas dari beban ya. Karena orang yang nggak mengampuni itu kan penuh kebencian, penuh dendam ya. Itu diperbudak loh. Diperbudak oleh dendamnya sendiri, diperbudak oleh kebenciannya sendiri. Sehingga hidupnya itu ada di dalam tekanan yang dibikin sendiri seperti itu kan konyol sekali ya kalau saya. Jadi lebih baik saya mengampuni daripada saya memiliki frekuensi yang rendah. Lebih baik saya mengampuni tapi kemudian saya jadi mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu kan lebih baik ya daripada kita tetap bertahan di dalam kebencian, di dalam dendam, tetapi rezeki tertutup, apapun tertutup gitu ya. Itu kan jadi konyol sekali, jadi percuma ya. Ya, jadi mulai sekarang belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengampuni. Apa sih yang menjadi hambatan orang untuk mengampuni? Itu biasanya karena gengsi, ya karena gengsi. Dan itu sebenarnya nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya dan itu sebenarnya sampah ya, sampah, buang saja, dibuang saja, lalu kita ambil yang baru yaitu pengampunan. Itu kita harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan ya. Prinsip saya kalau saya punya masalah dengan orang ya, segera saya datangi, segera selesai ya, segera beres. Tentang nanti orangnya mau memaafkan saya atau tidak itu kan udah urusan dia dengan Tuhan. Tetapi saya sudah mengampuni dia dan sehari-hari saya mengampuni dia gitu. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Misalnya ketemu di jalan sekalipun ya saya bisa dengan apa ya, dengan los untuk say hello gitu loh, untuk menyapa, bahkan untuk ngobrol dan lain sebagainya saya bisa lepas gitu ya. Itu malah frekuensi saya jadi bisa naik daripada saya mempertahankan ini ya, mempertahankan kebencian, mempertahankan dendam, itu sama sekali nggak ada gunanya. Ya, jadi belajar untuk mengampuni. Mungkin ada ya yang bermasalah ya dengan ya, apa ya, teman sekerja, dengan tetangga, wah menyebalkan ini padahal tiap hari ketemu gitu ya. Mulai diajak ngobrol aja, mulai diajak ngomong, lalu kemudian setelah kita bisa berkomunikasi dengan dia, kemudian kita datang kepada Bapa Yahweh dan Bapa Yahweh, aku dengan setulus-tulusnya mengampuni dia, berkati hidupnya, gitu ya. Itu pengampunan seperti itu. Oke, ya. Lalu kemudian apa? Kemudian hindari pertengkaran ya. Hindari pertengkaran dan perdebatan ini. Ini lebih baik itu diam ya daripada berdebat. Misalnya ada yang beda pendapat dengan kita atau kita beda pendapat dengan orang gitu ya. Kalau kita harus berdebat ya. Meskipun itu di dalam forum diskusi sekalipun itu saya hindari. Itu benar-benar saya hindari.
karena itu akan menguras energi saya dan menurunkan frekuensi vibrasi saya. Gitu. Jadi saya sangat menghindari perdebatan. Berdebat itu sebenarnya berkelahi atau bertengkar, tapi menggunakan topik itu namanya berdebat gitu ya. Loh nanti jadi nggak tahu no, yang benar mana yang salah mana. Saya kasih tahu ya. Membuktikan kebenaran dengan perdebatan, ya itu tidak akan terbukti. Karena apa? Yang menang berdebat itu yang pintar ngomong, bukan yang benar. Gitu, betul nggak? Ya, yang pintar ngomong itu mesti yang menang. Sedangkan yang nggak pintar ngomong itu mesti kalah. Jadinya padahal yang nggak pintar ngomong ini mungkin yang benar gitu. Tapi langsung apa ya? Langsung audiens langsung menilai bahwa yang pintar ngomong ini yang benar gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi saya sangat menghindari perdebatan, termasuk di televisi dan sebagainya. Kalau ada acara-acara seperti itu, ya langsung. Saya sendiri juga sebenarnya jarang nonton televisi ya. Saya jarang sekali nonton televisi. Kalaupun ada, kalau kemudian ada acara seperti itu, ya langsung saya ganti yang komedi atau apa yang membuat saya bahagia. Saya itu beli TV itu untuk hiburan, bukan untuk menurunkan vibrasi saya, tidak, tapi untuk meningkatkan frekuensi vibrasi saya, gitu. Jadi mahal-mahal beli TV, tetapi ketika sudah beli TV malah dibuat sedih ya, gitu kan, dibuat sedih, dibuat mangkel dan lain sebagainya, ya buat apa gitu ya. Lalu kemudian pemberitaan di luar ya, pemberitaan di luar, misalnya ada pejabat korupsi, kemudian kita ikut mangkel. Ya, bagi saya ya kenapa ikut mangkel gitu ya? Ya kalau dia korupsi udah ada yang nangani gitu, udah ada negara yang nangani dia. Atau nanti kalau negara tidak mempan, Tuhan itu berurusan dengan dia, gitu aja. Ya kita nggak perlu merasa ikut mangkel dan lain sebagainya. Lagi pula kalau kita merasa lega ya, merasa lega, misalnya dia dihukum berat, kemudian kita merasa lega gitu, terus dapat kita apa? Hanya merasa lega tok kan gitu. Jadi eh, percuma saja, ya percuma saja. Kalau begitu hidupnya jadi apatis ya, jadi nggak peduli ya. Tidak begitu juga ya. Saya juga berdoa untuk negara ya. Saya juga melakukan banyak hal ya untuk bangsa dan negara saya. Tapi kalau ada orang yang curang di negara ini ya, saya nggak perlu ikut mangkel apalagi iri dan lain sebagainya ya. Tidak, itu hal yang apa ya, yang percuma untuk dilakukan ya. Oke. Lalu kemudian lebih sering mengungkapkan rasa sayang atau cinta. Ini bisa diungkapkan kepada siapa saja ya, yang dekat dengan kita ya. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita bisa menajamkan rasa sayang atau rasa cinta kita itu kepada yang dekat dengan kita. Ya, besi menajamkan besi. Besi itu bisa saling menajamkan kan kalau bergesekan ya, kalau dekat ya. Kalau jauh kan nggak mungkin dia bisa saling menajamkan ya. Jadi ini dekat, jadi dia bisa apa, menajamkan gitu ya. Makanya orang yang paling sering bergesekan dengan kita itu biasanya orang yang paling dekat dengan kita. Itu bisa pasangan kita, bisa eh, anak kita, bisa keluarga kita, siapapun ya, siapapun. Dan itu apa? Kita bisa mengungkapkan eh, rasa cinta kita, rasa sayang kita itu kepada orang-orang yang dekat ya, yang dekat dengan kita. Ya, itu paling mudah mengungkapkan rasa cinta atau rasa sayang itu kepada orang-orang yang dekat dengan kita ya. Itu paling mudah, orang-orang yang tiap hari kita temui. Itu bisa keluarga kita, bisa tetangga kita, bahkan bisa ke hewan peliharaan, itu bisa ya. Eh, lebih ditingkatkan lagi rasa sayang, rasa cintanya itu lebih ditingkatkan lagi. Nanti frekuensinya akan naik. Kemudian lebih sering memberi
gitu ya. Memberi ini luar biasa ini dampaknya, karena memberi itu adalah ungkapan dari rasa cinta dan rasa sayang gitu ya. Jadi ada rasa cinta, ada rasa sayang, kemudian diungkapkan dengan memberi. Kalau orang itu sudah cinta dengan seseorang, pasti dia akan rela berkorban, rela memberikan apapun ya. Jadi memberi itu adalah manifestasi dari rasa cinta itu. Gitu. Saya sering melihat ya spanduk-spanduk ya di luar itu, saya sering melihat seperti ini. Diberkati untuk memberkati atau diberi untuk memberi gitu ya. Ya, itu anak saya yang bungsu aja bisa ya seperti itu ya. Anak saya yang bungsu itu umurnya 6 tahun. Itu bisa aja dia. Karena apa? Dia memberi karena dia sudah diberi kok, sudah dapat ya. Tetapi firman Bapak Yahweh mengatakan apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi kita harus memberi dulu. Memberi dulu, nanti Bapak Yahweh akan membalas kita, memberi kita dengan berlipat kali ganda. Jadi kalau kita diberi dulu baru kita memberi, itu anak kecil pun bisa seperti itu. Tetapi kalau kita memberi dulu, kemudian kita beriman, kita percaya bahwa Bapak Yahweh nanti memberi kita, di situ ada unsur iman. Nah, ini yang penting ini. Ya karena iman itu ini ya yang mau kita capai dalam kita bereloa ini kan kita berlatih untuk beriman sebenarnya dengan eloa ini ya. Jadi ini bukan pengajaran bukan pengajaran berkhayal dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini adalah pengajaran untuk kita belajar beriman kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan kita. Ya, gitu ya. Lalu kemudian ini yang juga sering dilupakan orang, ya. Kita ajarkan eloa kepada orang lain. Ya, itu salah satu cara untuk mengasah loh, untuk mengasah kemampuan kita melakukan eloa. Ini adalah mengajarkan eloa kepada orang lain. Dengan mengajarkan eloa kepada orang lain, misalnya saya ini bikin video ya, memberi pengajaran ini ya. Ini mau nggak mau frekuensi vibrasi saya naik. Pasti. Karena apa? Saya memberi pencerahan. Saya memberi pemahaman. Saya memberi pengetahuan seperti itu. Sharing. Saya berbagi, ya, saya memberi dalam wujud pengetahuan LOA ini. Ini frekuensi saya pasti naik. Pasti naik. Dan tahu nggak? Memperbaiki hubungan dengan sesama, termasuk mengajarkan LOA kepada orang lain, itu frekuensinya antara 200 sampai 528. Jadi kalau pertama kita frekuensinya ada di angka 100, itu kita bisa mencapai angka 628, itu tinggi. Ya, itu tinggi. Nah, ini makanya ini ya, berhubungan dengan sesama ini harus kita perbaiki ya. Ini demi untuk kita sendiri, ya, demi untuk kita sendiri, minimal itu, minimal demi untuk kita sendiri. Gitu. Kalau tidak mau berpikir ke hal yang lebih besar lagi ya, gitu ya, itu minimal untuk diri kita sendiri. Gitu. Padahal dengan kita melakukan perbaikan hubungan dengan sesama itu, yang paling disenangkan itu Bapa Yahweh, Tuhan, gitu ya, bukan diri kita. Kita kan hanya menerima dampaknya, gitu ya. Tapi untuk sementara ini minimal untuk diri kita sendiri, gitu ya. Pemahaman kita seperti itu, pemahaman kita di situ aja. Oke? Ya, kita lanjutkan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, ya. Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri itu apa saja? Yaitu memperbaiki pola hidupnya. Pola hidupnya mulai diperbaiki. Yang pertama biasanya bangunnya siang, sekarang bangunnya pagi, ya. Diawali dengan berdoa dulu. Bangun mesbah doa ya, bangun mesbah doa, berdoa, bersyukur ya. Kembali ke tadi yang berhubungan dengan Tuhan tadi kita lakukan di pagi hari. Yang
Lah saya kerjanya malam nih Pak, gitu ya misalnya. Saya kerjanya malam nih sampai rumah loh, terus saya tidur gitu ya. Sepanjang kita bisa teratur ya. Teratur itu maksudnya begini, tidak gini ya, tidak kerja, pulang, tidur, makan, lalu kerja lagi, pulang, tidur, makan gitu. Itu tidak teratur ya. Teratur itu begini. Teratur itu ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk sesama, ada waktu untuk Tuhan. Itu namanya teratur ya. Itu jadi eh, tidak ini ya, tidak melulu kerja pulang tidur makan seperti itu, tidak, tapi ada juga waktu untuk pihak-pihak lain itu teratur ya. Ini untuk Tuhan, untuk sesama itu juga harus ada ya. Waktu untuk keluarga itu juga ada gitu ya. Jadi itu namanya teratur gitu. Lalu kemudian memperbaiki pola kepercayaan ya, memperbaiki pola kepercayaan. eh, ini misalnya kalau dulu itu percaya dengan hal yang takhayul gitu ya, nah, sekarang sudah enggak lagi. Karena apa? Karena LOA ini logis gitu ya. LOA ini adalah hukum alam. LOA ini adalah hukum tarik menarik. Jadi eh, kita harus memperbaiki pola kepercayaan ini gitu ya. Lalu apalagi misalnya eh, LOA ini apa bisa apa bisa berfungsi ya dalam hidup saya, apa bisa bekerja dalam hidup saya. Itu pola kepercayaan. Jadi harus diperbaiki dulu. Mindset. Nah, mindsetnya itu harus diperbaiki dulu. Mindset tentang uang itu juga harus diperbaiki. Mindset tentang jodoh harus diperbaiki. Mindset tentang uang itu misalnya gini. Misalnya saya tanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, uang 100 juta itu kecil apa besar? Misalnya gitu ya. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara menjawab, itu besar gitu ya, itu besar. Berarti batasnya itu ada di angka 100 juta itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara akan kesusahan untuk mencapai di atas 100 juta. Itu mindset tentang uang. Karena apa? Karena alam semesta ini dipakai oleh Bapa Yahweh untuk memberkati kita berlimpah ruah gitu ya. Tergantung kita. Ya, tergantung kita ngambilnya sedikit atau banyak gitu ya. Saya sering diajak sharing tentang ini ya. Perumpamaan tentang ini, tentang berkat dari alam semesta itu seperti air terjun Niagara gitu ya. Nah, kita mau bawa gelas untuk ngambil airnya, bawa jerigen atau bawa tangki, itu tergantung dari kitanya gitu ya. Kalau kita ambil gelas ya, kalau kita pakai gelas ya dapatnya sedikit gitu ya. Tapi kalau kita bawa penampung yang gede ya kita dapat airnya banyak gitu ya. Nah, ini pola kepercayaan. Percaya saja bahwa LOA itu bekerja untuk semua orang. Bahkan ketika kita belum mengenal LOA sekalipun, gitu ya, itu LOA itu sudah bekerja di dalam hidup kita. Kita berpikiran hal yang jelek gitu ya, kemudian terjadi benar-benar di dalam hidup kita. Kan sering itu kita alami. Nah, itu LOA. Kita memikirkan hal yang baik, maka yang baik-baik yang terjadi dalam hidup kita. Ya, itu LOA. Ya, itu ya. Jadi LOA itu pasti bekerja di dalam hidup kita. Ya, gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah jalan-jalan pagi sebelum matahari terbit. Gitu. Saya sering melakukannya. Ya, saya bukan hanya sering, saya setiap hari ya, setiap hari melakukannya. Jadi saya jalan kaki itu ya, itu sebelum matahari terbit gitu saya jalan kaki. Nanti di jalan kaki itu saya sambil meditasi. Saya meditasi sambil jalan-jalan tuh, gitu ya. Saya meditasi. Jadi meditasi tidak harus duduk gitu ya, kemudian tenang dan sebagainya gitu. Saya ada waktu untuk meditasi seperti itu di malam hari ada gitu ya. Tetapi untuk pagi hari ini saya sambil jalan-jalan gitu. Saya tenangkan pikiran, kemudian saya sambil visualisasi, kemudian saya afirmasi gitu ya, itu sambil jalan-jalan itu. Dan yang paling sering adalah saya sambil bersyukur dan berdoa.
Itu yang saya lakukan di jalan-jalan pagi itu. Jalan-jalan pagi sebelum matahari terbit itu ya. Itu udaranya masih fresh sehingga kita bisa menyerap energi alam semesta itu dengan lebih baik gitu ya di pagi hari itu. Ya, selanjutnya luangkan waktu untuk merapikan rumah gitu ya. Nah, ini coba kita pikirkan ya, kita pikirkan seperti ini. Kira-kira ya, orang kaya itu rumahnya rapi atau tidak gitu ya. Nah, itu. Nah, itu kalau kita ingin menjadi kaya gitu ya, ya kita rapikan rumah gitu. Sesederhana apapun rumah kita rapikan rumah kita. Luangkan waktu. Tidak perlu sehari selesai gitu ya. Misalnya hari ini dicicil dulu ya, dicicil satu ruang dulu, besok satu ruang lagi gitu. Sambil kita bekerja sama dengan keluarga sehingga kita bisa berinteraksi ya dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, kita bisa belajar untuk saling bahu membahu ini membereskan rumah ini ya. Demikian pula untuk saudara-saudara yang saat ini sedang menanti-nantikan jodoh ya gitu. Kira-kira orang itu cari pasangan ya, cari jodoh itu orang yang teratur atau orang yang nggak teratur, kira-kira seperti itu. Jadi belajar untuk lebih teratur lagi ya gitu. Rapikan rumah, misalnya tinggal di kos ya rapikan kamar kosnya gitu ya, terasnya dibikin bersih dan lain sebagainya, ditata yang baik gitu ya. Lalu kemudian menghilangkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini bukan hanya ini ada sangkut pautnya dengan misalnya dengan rokok, dengan minuman keras atau dengan narkoba ya, bukan hanya itu ya. Saya pernah membaca bahwa 85% manusia di dunia ini, 85% loh itu ya, itu mempunyai kebiasaan untuk berbohong. Nah, ini berarti mainstreamnya pada umumnya itu orang itu suka berbohong. Nah, penganut-penganut LOA itu harus anti mainstream gitu ya. Mainstreamnya itu suka berbohong, punya kebiasaan berbohong. Anti mainstreamnya kita ini ya, kita bicara apa adanya aja. Kalau ya ya, kalau tidak ya tidak gitu ya. Percaya saja, segalanya akan lancar kalau kita hidup dalam kejujuran. Ya, itu. Kemudian berolahraga. Ya, berolahraga ini yang ringan-ringan saja nggak apa-apa ya. Misalnya tadi itu jalan-jalan seperti itu, atau angkat beban gitu ya. Yang penting badan kita jadi segar gitu. Orang itu kalau keluar keringat gitu ya, itu keluar sampah itu. Keluar sampah, setelah itu mandi itu segar sekali. Apalagi mandinya air hangat, airnya dikasih ini, garam kasar itu loh, yang beli di pasar itu ya. Jadi air garam itu segar sekali. Jadi eh, semua energi negatif itu larut gitu ya, larut di situ. Oke, kemudian banyak makan makanan nabati ya. Makanan nabati itu makanan dari tanaman gitu ya. Apalagi yang mentah ini frekuensinya tinggi ini. Ya, frekuensinya tinggi. Contohnya ya lalapan seperti itu ya. Itu frekuensinya tinggi. Buah gitu ya, buah itu frekuensinya tinggi gitu. Yang paling tinggi frekuensinya itu buah anggur. Itu paling tinggi frekuensinya gitu. Tapi misalnya kalau ada mangga misalnya gitu ya mangga aja. Yang ada apokat ya apokat aja gitu. Kita nggak perlu memaksakan diri ya gitu. Kemudian banyak minum air putih ya, banyak minum air putih. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Nah, kalau banyak minum air putih berarti kita dilarang, kalau ber-LOA dilarang minum teh, kopi dan sebagainya. Silahkan kalau mau minum teh, kopi ya silahkan. Ngopi bareng teman-teman itu ya silahkan. Tetapi air putihnya jangan dilupakan. Ya, air putih itu 2 liter sehari ya. Misalnya saya itu di kulkas ada botol gede gitu ya. Itu sehari harus habis gitu ya. Itu 2 liter. Secara ilmiah itu ya,
Air itu adalah pelarut yang paling baik. Jadi dia yang akan membantu tubuh kita membuang ini apa energi negatif ya, sampah-sampah di dalam tubuh kita itu eh, dibuang dilarutkan oleh air itu lewat keringat, lewat air seni dan lain sebagainya gitu ya. Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri ini ya, ini frekuensinya itu antara 120 sampai 482, bertambahnya segitu ya. Jadi pertama 100 gitu ya, kemudian ini kita perbaiki nih diri sendiri nih, frekuensinya naik di 482 gitu ya, itu berarti ditambah tadi 100, ini 482, berarti jadi 582. Itu sudah sampai di frekuensi kebahagiaan dan frekuensi cinta kasih sayang gitu ya. Dan itu kita bisa menggetarkan frekuensi kebahagiaan dan kasih sayang di alam semesta. Contohnya seperti ini, seperti tadi ya, misalnya merapikan rumah bareng-bareng keluarga gitu ya, dengan sukacita ya, dengan sukacita, nggak perlu dengan marah-marah gitu, malah percuma ya. Ini kita buat untuk rekreasi kok ini. Jadi kita dengan sukacita gitu, kita lakukan perapian rumah bersama keluarga gitu ya. Di situ ada tercakup banyak loh ya, ada tercakup banyak. Misalnya kita meningkatkan kasih sayang ya kepada keluarga ya, meningkatkan kasih sayang kepada keluarga. Kita memperbaiki pola hidup kita memperbaiki ini hubungan dengan diri sendiri. Gitu. Frekuensinya itu naik semua ya, dengan ini ya, dengan apa berhubungan dengan diri sendiri ini ya. Di situ nanti kita bisa mencapai frekuensi yang kita inginkan. Kemudian ada faktor eksternal ini yang bisa kita hindari sebenarnya, dan ini mau nggak mau harus kita hadapi ya. Tetapi ini sebenarnya bisa kita antisipasi gitu. Contohnya apa? Contohnya musik ya. Contohnya musik. Semua musik di dunia ini ya, semua musik itu seperti sudah disetting ya, seperti sudah setting itu frekuensinya ada di frekuensi musik perang gitu. Semua musik gitu ya, semua musik. Jadi kalau kita dengarkan musik itu baik yang slow maupun yang bukan ya, itu frekuensinya ada di frekuensi perang. Nah sekarang frekuensi yang paling baik untuk kita melakukan LOA itu ada di 432 Hz. Itu yang paling baik. Jadi kalau ini kemarin ada pertanyaan ya dari teman-teman gitu, kalau kita meditasi sambil dengerin musik boleh nggak? Boleh, boleh saja. Tetapi sebaiknya musik itu yang di frekuensi 432 gitu. Kita bisa ambil di internet kayak itu kok, apa musik-musik seperti itu ya. Lalu kemudian tontonan ya, tontonan ini, tontonan itu ada drama, ada perang ya, ada komedi gitu ya. Nah untuk drama ini ya, untuk drama ini mungkin ada yang suka drakor ya gitu ya. Drama itu akan menurunkan frekuensi kita itu sampai 75 Hz turunnya. Karena apa? Drama itu membuat kita menjadi sedih gitu ya, membuat kita menjadi gurugeten gitu ya. Itu menurunkan frekuensi gitu ya. Dan ini ya, film perang misalnya, film perang atau film action gitu ya, itu juga menurunkan frekuensi bahkan sampai 150 gitu turunnya gitu. Nah itu jangan ini ya, jangan sampai ya terjadi pada kita ya. Berarti kita dilarang ya nonton itu. Silahkan kalau mau nonton silahkan, tetapi ini gini ya, harus bisa menata diri ya, harus bisa menata diri. Kita harus selalu ingat bahwa itu hanya tontonan gitu, dan
Kalau saya itu saya hindari, nonton seperti itu saya hindari, ya. Nonton drama gitu. Terus kalau misalnya untuk film perang gitu untuk pengetahuan saja gitu ya, untuk pengetahuan kita tentang sejarah seperti itu saja. Kalau manu ya, atau gini, atau nonton untuk kita melihat untuk menilai filmnya itu boleh gitu ya. Silahkan gitu. Ada orang-orang yang pekerjaannya untuk ini, untuk mengevaluasi film itu ada gitu ya. Tetapi kalau kita sampai tenggelam di dalam cerita itu, ya itu malah menjatuhkan kita ya. Itu. Yang paling baik itu nonton itu kalau komedi. Ya itu bagus itu karena komedi itu membuat kita seneng ya, membuat kita tertawa-tertawa ya. Itu frekuensinya bisa naik ya. Naiknya itu bertambah 280 Hz. Jadi misalnya tadi kita frekuensinya ada di 100, kemudian bertambah 280 jadi 380 Hz frekuensinya karena nonton komedi. Nah, mulai sekarang misalnya kalau nonton di platform-platform video ya, seperti YouTube ini gitu ya, atau nonton film itu ya, pilih yang komedi aja, yang bikin seneng gitu ya. Kita tadi ya, mahal-mahal beli TV ya buat apa untuk susah ya, apalagi untuk berdebat dan lain sebagainya. Ya lebih baik kita nonton yang bikin kita tertawa tuh ya. Karena kita beli TV kan untuk hiburan, gitu ya, bukan untuk malah membuat kita susah gitu ya. Ya, lalu yang terakhir ini essential oil atau minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah minyak tanaman ya. Tidak semua minyak tanaman itu bisa mendukung untuk meningkatkan frekuensi vibrasi kita, tidak ya. Ada minyak-minyak atsiri tertentu. Yang paling tinggi itu adalah minyak bunga mawar atau rose oil dan minyak bunga lotus atau lotus oil ya. Minyak bunga lotus, lotus itu bunga seroja atau bunga teratai gitu ya. Ya saya orang kehutanan jadi saya hafal ya dengan itu ya. Kebetulan saya orang kehutanan itu. Nah ini frekuensinya itu tinggi ya, tinggi. Itu 320 sampai 350 Hz itu frekuensinya. Baunya ya, bau dari minyak esensial itu wangi gitu ya, wangi. Saya ada ya, bentar. Tolong ambilkan. Oh ya, oh ya. Makasih ya. Ya ini sudah 2 tahun ini saya beli ini sudah 2 tahun dan ini separuh aja belum habis ya ini ya. Gitu. Ini bunga mawar sama bunga lotus dijadikan satu, disuling bersamaan. Ini penyulingannya dengan cara tradisional. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Jadi ini yang nyuling dulu itu kerja di keraton, dia di dalam keraton, dia yang bertugas untuk bikin jamu, bikin ini ya pewangi-pewangi itu dia gitu. Kemudian karena sudah sepuh, sudah tua ya, lalu dia mengundurkan diri dan digantikan oleh anaknya gitu. Dia punya anak hanya satu, ya anak tunggal. Nah, ini suami istri ini sekarang tinggal di rumahnya di pelosok sekali rumahnya itu. Kalau ke rumahnya saya parkir motornya itu kira-kira 300 meter dari rumahnya itu. Jalan kaki nanti di Jalan Setapak itu saya parkir biasanya di parkiran kelurahan. Itu kemudian saya jalan kaki. Orang kelurahannya sampai apal sama saya. Nah ini minyak ini yang bikin dia bunga kering satu karung itu jadi 4 botol ini satu botol 50 mili. Nah, ini saya beli 200.000 itu ke beliaunya itu. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu dan Saudara menginginkan ini nanti WA aja sama saya, nanti saya pesankan ke dia gitu ya. Karena dia udah tua ya, jadi nggak bisa WA-an, handphone aja mereka nggak punya gitu ya. Jadi sulit untuk menghubungi kalau kecuali kita datangi. Tapi saya sering ke rumahnya karena dia sudah dibaptis dan saya
sering memberi bimbingan rohani ya kepada beliau berdua, dan saya layani gitu ya. Saya layani beliau berdua ini. Saya suka ke rumahnya karena rumahnya memang benar-benar sejuk sekali. Dia juga welcome sekali dengan saya. Mereka itu senang kalau saya datang ke rumahnya, gitu ya. Oke, ya ini minyak esensial. Ini kalau di bau, ini baunya ya kita seperti seperti ada di dalam istana, seperti ada di dalam keraton. Jadi kalau meditasi pas bau ini kita seperti seperti raja gitu ya. Nah, ini untuk yang tadi cari masih menunggu-nunggu jodoh ya. Ini kalau bau ini bisa menyerap energi daya tarik loh. Ya, bisa menyerap energi daya tarik. Karena apa? Karena kalau membau ini seakan-akan misalnya untuk yang pria merasa seperti seorang anak raja ya, seorang pangeran gitu. Kalau yang wanita merasa seperti seorang putri gitu ya. Ini saya tutup aja, baunya enak sekali ini. Baunya. Ya, itu penjelasan saya tentang bagaimana meningkatkan frekuensi vibrasi kita. Jadi getaran kita itu frekuensinya harus dinaikkan supaya bisa mencapai ke frekuensi 500 sampai 540, karena disitulah semua keinginan manusia itu ada. Gitu. Frekuensi di alam semesta yang 500 sampai 540 itu kita bikin sejajar dengan kita sehingga kita bisa menggetarkannya dan akan merespon gitu ya. Dan dengan permohonan kita kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh yang sudah memerintahkan alam semesta itu mengirimkan gitu ya, mengirimkan apa yang kita inginkan kepada kita gitu ya. Ya. Ini penjelasan pada hari ini tentang bagaimana meningkatkan frekuensi vibrasi. Kalau ada pertanyaan silahkan WA atau email. Nomor WA saya ada di video ya, nanti bisa dihubungi gitu. Terutama kalau kalau mau pesan ini itu bisa juga WA saya, nanti saya bantu untuk mendapatkannya. Bisa juga di di kolom komentar gitu. Saya setiap hari lihat kolom komentar, jadi pasti saya tanggapi ya, pasti saya jawab gitu. Jangan khawatir gitu ya, saya tiap hari lihat gitu ya. Demikian pengajaran pada hari ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.